Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dian Eka Indriani SMPD selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Putri NIM 214881159 dari kelompok 5 Prodi PGSD 21B STKIP PGRI Bangkalan. Di video ini saya akan menjelaskan materi profil kurikulum sekolah dasar dari KB1 dan KB2. Yang pertama, dari KB1 ada perkembangan kurikulum sekolah dasar sampai dengan tahun 1975. Profil kurikulum sekolah dasar sebelum tahun 1968. Nah, pada masa sebelumnya datang orang Eropa ke Indonesia, yaitu Portugis dan Belanda. Sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh lembaga-lembaga keagamaan, terutama Hindu dan Buddha. Tentu saja pada pelajaran yang diajarkannya lebih berorientasi kepada pengembangan agama tersebut. Nah, setelah agama Islam mulai masuk dan tersambung secara lebih teratur dan mendalam, pendidikan yang teratur dan sistematis muncul pada saat kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia. Nah, pada awalnya orang-orang Eropa tersebut tidak begitu memperhatikan masalah pendidikan sebab kedatangannya hanya untuk berdagang dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai langkah perbaikan dari kurikulum yang berlaku sejak tahun 1922, yaitu Direktorat Pendidikan Dasar atau Prasekolah Demen PP dan KK pada tahun 1964 menerbitkan buku pedoman kurikulum baru yang diberi nama Rencana Pendidikan yang mencakup 4 unsur pokok. Yang pertama ada dasar, tujuan, dan sistem pendidikan dasar. Yang kedua ada struktur program kurikulum. Ketiga ada garis-garis besar program pengajaran tiap wardana. Dan yang keempat ada pedoman pelaksanaan hari kerja di SD. Selanjutnya dari KB2 yaitu ada kurikulum dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Perubahan kurikulum juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran tersendiri. Yang kedua yaitu ada penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum. Yang ketiga ada pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Keempat, ada pelaksanaan pengajaran yang mengarah pada ketuntasan belajar dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah dasar 1984 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan murid pada umumnya dan kebutuhan murid secara individual, tuntutan sesuai dengan minat dan bakatnya, serta kebutuhan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, ada pengembangan kurikulum dilakukan bertahap dan terus-menerus, yaitu dengan jalan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk mengadakan perbaikan, permantapan, dan juga pengembangan lebih lanjut. Ketiga, yaitu ada kurikulum dikembangkan untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup, yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Keempat, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan keluasan program dan pelaksanaannya. Disebut selanjutnya 4. Mata pelajaran yang diberlakukan dalam kurikulum 1994 yaitu pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kedua, pendidikan agama. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, ilmu pengetahuan alam. Kelima, ilmu pengetahuan sosial. Keenam, kerajinan tangan dan kesenian. Ketujuh, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kedelapan, muatan lokal. Nah, selanjutnya ada profil kurikulum SD tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 dikembangkan atas dua prinsip, yaitu prinsip pengembangan dan prinsip pelaksanaan.
Prinsip pengembangan berkaitan dengan 9 prinsip, yaitu pertama ada peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Ketiga, penguatan integritas nasional. Keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Kelima, pengembangan kecakapan hidup. Keenam, pilar pendidikan. Ketujuh, komprehensif dan berkesinambungan. Kedelapan, ada belajar sepanjang hayat. Dan kesembilan, diversifikasi kurikulum. Terakhir, ada prinsip implementasi terkait dengan 4 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan. Kedua, berpusat pada anak. Ketiga, pendekatan komprehensif dan kemitraan. Keempat, kesatuan dan dalam kebijakan dan keberagamaan dalam pelaksanaan. Dalam kurikulum tahun 2004, ada yang disebut dengan Standar Kompetensi Lulusan atau disingkat SKL. SKL ini merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai peserta didik sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. SKL yang harus dicapai pada satuan pendidikan SD adalah sebagai berikut. Pertama, harus mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Kedua, mengenali dan melaksanakan hak dan kewajiban sendiri, tekun kerja, dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, berperilaku secara logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media. Keempat, menyenangi keindahan. Kelima, harus membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Baik, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai profil kurikulum sekolah dasar 1968 dan kurikulum sekolah dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.